Di Indonesia, kita mengenal beberapa pesulap seperti Limbat yang mengadakan seni pertunjukan berbahaya seperti berjalan di atas paku ataupun beling tanpa terluka sedikit pun. Master Limbat akan berusaha meletakkan dirinya di atas tumpukan beling dan juga ribuan paku. Bahkan beberapa orang menganggap mereka mendapatkan kekuatan tersebut dengan melakukan perjanjian dengan jin atau kuasa gelap ataupun hal-hal gaib lainnya. Padahal hal tersebut nggak ada hubungannya dengan supranatural dan dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Terus bagaimana sih sains menjelaskan fenomena berjalan di atas beling tanpa terluka sedikit pun? Selamat datang di Science Bro! Yang pertama adalah penggunaan breakaway glass. Breakaway glass ini adalah bahan yang mudah pecah yang terbuat dari gula. Kalau di layar kaca ataupun dari jauh, breakaway glass ini terlihat seperti beling sungguhan, tapi tidak sekuat dan setajam beling biasa. Makanya breakaway glass ini banyak digunakan di adegan-adegan film. Tapi ternyata nggak semua pesulap menggunakan breakaway glass dalam pertunjukannya. Ada juga yang menggunakan beling biasa. Dan inilah eksperimen kita hari ini. Sebagai disclaimer, ini hanya untuk ilmu pengetahuan. Jangan lakukan ini di rumah tanpa pengawasan profesional. Ketika kita berjalan di atas satu pecahan beling, ujung permukaan beling ini sangatlah kecil, sehingga kalau kita injak, tekanan yang dihasilkan juga akan menjadi lebih besar. Tapi kalau kita berjalan di atas banyak pecahan beling, maka berat badan kita akan terdistribusi ke banyak pecahan beling tersebut, sehingga tekanan yang dihasilkan juga akan menjadi lebih rendah. Selain itu, pecahan-pecahan beling yang permukaannya paling kecil dan tajam, otomatis akan turun ke bawah pecahan-pecahan yang lebih besar, sehingga tidak akan terinjak oleh kaki kita. Dan yang terakhir, jalannya juga mesti pelan-pelan, supaya telapak kaki kita tidak tergores karena gerakan kita. Dengan mempelajari sains, kita akhirnya dapat mengetahui bahwa pesulap-pesulap profesional ini nggak punya ilmu kebal ataupun melakukan perjanjian dengan jin. Justru dengan ilmu pengetahuan, mereka dapat menciptakan suatu seni pertunjukan yang akhirnya dapat dinikmati oleh semua orang. Bahkan seperti saat ini, pertunjukan-pertunjukan tersebut dapat menimbulkan rasa ingin tahu kita terhadap ilmu pengetahuan yang ada di baliknya. Ini adalah salah satu alasan kenapa kita perlu mempelajari sains, yakni untuk mengubah cara kita memandang atau melihat suatu persoalan di dunia. Karena dasar dari sains adalah menanyakan segala sesuatu dan mencari tahu apa yang ada di baliknya, yang akhirnya akan membantu kita pada pengambilan keputusan yang lebih baik untuk kehidupan kita bersama di masa depan. Terus bagaimana caranya kita bisa memahami berbagai macam penjelasan ilmiah dari berbagai macam fenomena? Untuk dapat memahami realita yang ada di sekitar kita dengan baik, David Deutsch dalam bukunya The Fabric of Reality menjelaskan kalau kita dapat memahami secara mendasar segala sesuatu hal yang dapat dipahami di dunia ini dengan memahami the four fundamental law of nature, yang diantaranya adalah quantum physics, evolution by natural selection, computational science, dan juga epistemology. What I take to be a fundamental law is one that is implicated in many other explanations. The most fundamental laws in physics happen to be reductionist laws of quantum theory and the theory of relativity. But there are other laws. The principle of evolution, for example, which says that adaptive complexity can only arise through variation and selection, is a rigid law of nature. The laws of epistemology that say that knowledge is acquired by conjecture and criticism, that's another rigid law. One of the things that looking at it this way helps with is that we can see that laws at different levels of emergence actually mesh together into what I call the fabric of reality. Dan yang menariknya lagi, saat ini di Indonesia sudah ada sebuah platform pendidikan online bernama Zenius yang menekankan pentingnya memahami realita di sekitar kita dengan memahami fundamental law of nature seperti evolution by natural selection, quantum physics, computational science, dan juga epistemologi tersebut. Selain itu, ada fitur Zencore berisi latihan-latihan soal yang dapat melatih cara kita berpikir menjadi lebih disiplin, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Kalian juga bisa download aplikasinya di App Store ataupun Play Store sekarang juga. Sekian dulu untuk video kali ini, gua Koharo, jangan lupa like, comment, subscribe, dan Science Bro!